Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan pembahasan kembali tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Bang Ago. Oke, Ago, tentang banyaknya atau sudah tertangkapnya beberapa pelaku dari pemalsu surat dari tes antigen sendiri. Nah, itu apa yang harusnya atau yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk tingginya harga dari tes antigen atau PCR itu sendiri saat ini? Ya, Kementerian Kesehatan sudah merespon ya dengan berbagai macam keluhan atau masukan dari berbagai pihak. Akhirnya tes PCR dan tes antigen itu diturunkan harganya, yang tadi dia di kisaran 900 ribuan untuk PCR ya, itu sekarang di 500 ribuan. Kemudian untuk antigen juga yang sebelumnya di 200 sampai 300 ribu sekarang udah terpangkas setengahnya. Ya, 125 sampai 150 ribu untuk antigennya ya. Tapi apa lacur ya, sudah ada banyak kasus di Indonesia ya, pemalsuan seperti ini ya, dan baru terungkap di Lampung 2 kasus ini ya. Artinya apa? Kita patut mewaspadai ya orang-orang yang berusaha memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19. Ya, di mana-mana itu orang-orang yang berupaya memancing di air keruh itu selalu ada. Selalu ada, dan termasuk juga ketika pandemi COVID-19 ini. Nah, disinilah butuh kewaspadaan ya dari seluruh pimpinan Vaskes yang menyelenggarakan, yang bisa mengeluarkan surat ya antigen, hasil antigen itu untuk memperhatikan bawahannya. Jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti ini, penyalahgunaan seperti ini. Ini kan ada capnya, ya kan, ada suratnya, pemalsuan tanda tangan. Nah, ini harus diwaspadai. Oke, ini kan sangat berbahaya sekali, apalagi Lampung menuju ke arah yang baik gitu untuk pandemi COVID-19. Nah, ini Kak Ago, jadi memang dengan oknum-oknum seperti ini pasti sangat membahayakan, karena pasti mereka yang bisa saja mereka reaktif atau positif dan akan menularkan ke orang lain gitu. Nah, itu seperti apa hukum yang saat ini sedang berjalan untuk para pelaku ini? Iya, ini kan memang statusnya masih tersangka ya atau terduga, tetapi Bupati Lampung Timur itu sudah memastikan apabila terbukti benar, apabila terbukti bersalah, maka oknum tersebut akan diberhentikan dari posisi saat ini. Kalau tidak salah tenaga kontrak di puskesmas tersebut ya, itu akan diberhentikan. Jadi ada sanksi administrasi. Tapi sanksi administrasi aja tidak cukup, karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya ada unsur pidananya ya, pemalsuan surat ya, pemalsuan surat. Dan di dalam KUHP ya, pasal 263 itu ancaman bisa 6 tahun penjara ya. Dengan kondisi pandemi bisa jadi ada ancaman tambahan mungkin ketika dikaitkan dengan soal undang-undang kebencanaan dan lain sebagainya ya. Jadi tindakan tegas, tindakan keras harus diberikan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini ya. Karena sekali lagi ini adalah tindakan yang berbahaya. Bayangkan jika orang-orang yang mendapat surat-surat palsu itu sebenarnya jika diperiksa dia dalam kondisi carrier atau positif ya, bisa menularkan COVID-19. Tapi dia dapat surat, dia bisa melakukan perjalanan kemana-mana ya. Ini mata rantai penularan COVID-19-nya bisa meluas lagi gitu. Dan makanya kita tidak bisa melihat ini sebagai sesuatu yang sederhana. Cuma malsuin selembar surat aja, nggak bisa seperti itu ya. Karena ini bisa merugikan orang banyak ya. Karena COVID ini apalagi varian Delta itu penularannya jauh-jauh lebih cepat. Oke, jadi memang ini bukan cuma hukum tentang pemalsuan surat saja, tapi memang membahayakan yang orang lain juga, tentang kesehatan orang lain juga. Nah, Kak Ago, ini itu adalah untuk pelaku. Ada yang membeli dan membayar. Bagaimana masyarakat yang sama saja dia membeli dan membayar, kan dia juga pelakunya, seperti apa tindakannya? Nah, disinilah butuh kesadaran masyarakat ya, bahwa langkah-langkah yang sifatnya instan, pintas ya, menggunakan surat-surat palsu apapun itu ya, itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan ya. Ya bisa dikatakan bagian dari
dari kejahatan ini ya. Nah makanya kita sekali lagi mengingatkan kepada masyarakat ya, di era pandemi ini tidak bisa tidak gitu loh ya, kita harus taat protokol kesehatan, mentaati segala aturan main yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apapun kondisinya, ketika new normal, PPKM dan lain sebagainya, ketika memang masuk mal itu harus menunjukkan sertifikat vaksin, kita harus ikut ya. Ketika misalnya masuk bandara atau naik kapal, naik kereta, itu harus menunjukkan hasil tes PCR ataupun antigen, ya kita harus ikut. Jangan mengambil jalan pintas, karena ini persoalan serius sekali lagi ya. Ya, karena kalau misalnya orang-orang yang menerima surat-surat palsu itu ternyata positif, ini kan dampaknya akan luar biasa sekali. Betul sekali. Dan biasanya yang membutuhkan surat ini kan memang orang yang punya kebutuhan, ya. Bisa saja mobilitas tinggi. Mobilitas tinggi, seperti itu. Oke, Kak Go. Jadi untuk orang yang membeli, harusnyakah ini ada hukumannya juga? Jadi masyarakat juga tidak mau akhirnya membeli jika melihat ada yang melakukan itu mendapat hukuman yang setimpal. Ya, seharusnya juga mereka-mereka yang menggunakan surat palsu ini juga diberikan sanksi ya. Misalnya ya di blacklist, ya, misalnya tidak boleh melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini dalam kondisi yang serius ya, kondisi yang genting. Kita dalam kondisi darurat nasional, bencana non alam, ya. Jadi harus ada tindakan-tindakan tegas keras seperti itu. Oke, tindakan keras tentunya kita harapkan ya. Jadi oknum-oknum yang menyalahgunakan atau memancing di air keruh seperti ini tidak ada lagi, seperti itu ya Kak Go. Baik pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.